model panel data yang selanjutnya kita mau bahas adalah Fixed Effects Model yang biasa disingkat sebagai FEM. Fixed Effects Model ini pada prakteknya adalah model yang paling sering digunakan dari tiga yang akan kita pelajari hari ini. Ya, di mana Fixed Effects Model ini nilai intercept setiap observasi boleh berbeda. Jadi dengan kata lain, kalau kita menggunakan pooled OLS yang tadi, anggapannya kalau dua orang dengan umur yang sama, pengalaman kerja yang sama, dan ras yang sama, maka estimasi gajinya pasti sama. Padahal sebenarnya kenyataannya belum tentu kan, karena tergantung dengan mungkin orangnya sendiri, kerajinannya gitu ya, hal-hal yang tidak bisa diukur dengan mudah. Dengan fixed effect, hal-hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam model secara otomatis ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik setiap subjek sendiri yang tidak berubah panjang waktu, seiring waktu, itu tidak perlu kita masukkan secara khusus gitu ya. Jadi kalau dengan fixed effect, dua orang yang mempunyai umur dan pengalaman kerja yang sama belum tentu nilai estimasi gajinya pun sama. Ya, dan fixed effect bisa secara otomatis menangkap karakteristik subjek yang tidak dipengaruhi waktu ya. Ini istilahnya adalah variable time invariant. Jadi setiap tahun dia nggak berubah. Contohnya adalah ras gitu ya. Kalau tahun ini kulit hitam, tahun depannya kulit hitam juga tidak berubah. Begitu juga gender ya. Dan lokasi negara juga, tentunya negara nggak pindah-pindah. Dan kepribadian kita anggap aja kurang lebih sama gitu. Nah, variable independent boleh berkorelasi dengan error time invariant. Jadi dalam variable fixed effect, faktor-faktor kepribadian tadi ya mungkin dipengaruhi oleh pengalaman kerja, mungkin berhubungan dengan pengalaman kerja, umur gitu ya. Mungkin semakin pengalaman yang kerja semakin tinggi, mungkin semakin dewasa juga orangnya. Tapi kita nggak perlu memasukkan variabel kepribadian tadi di fixed effect. Hal tersebut secara otomatis sudah bisa dihitung. Maksudnya sudah tidak menyebabkan bias lagi. Ya, tapi tetap saja dengan error variabel lainnya tidak boleh berkorelasi ya, dan kita harus tetap tes dulu sebenarnya adalah tes homoskedastisitas ya, heteroskedastisitas itu, dan tes autokorelasi juga tetap harus dilakukan. Walaupun biasanya dalam fixed effect hal tersebut biasanya sudah tidak ada gitu. Nah, kekurangan dari fixed effect tidak bisa secara eksplisit melihat pengaruh dari variabel time invariant tadi. Ya, jadi dengan terpaksa kalau variabel-variabel seperti black tadi ya, itu kita tidak bisa dimasukkan ke dalam model fixed effect. Kekurangan di situ, tapi kelebihannya sebenarnya variabel blacknya sudah terhitung di modelnya, tapi kita tidak bisa melihat secara eksplisit berapa sih bedanya yang kulit hitam dan kulit putih. Nah, ini adalah contoh model fixed effects-nya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa tadi kita punya tiga variabel X-nya, yaitu age, experience, dan black. Tapi kali ini black-nya hilang terpaksa, karena black setiap tahun nggak berubah. Sekali dia kulit hitam, tahun depan dia tetap kulit hitam. Dia nggak tiba-tiba jadi kulit putih. Karena itu variabel black terpaksa kita tidak bisa masukkan. Ya, kalau di views kalian coba masukin variabel black untuk fixed effects, dia bakal ada tulisannya error. Seperti itu. Sebagai gantinya, kita ada variabel H di sini. Tentunya kalian bisa lihat di output bagian kanan tidak ada variabel H-nya ya. H ini sebenarnya hanya theoretical saja. H ini adalah variabel time invariant tadi yang kita nggak secara eksplisit masukkan ke model ini. Jadi variabel black sekarang termasuk di variabel H. Tapi selain black, H ini juga mencakup misalnya kepribadian gitu ya. Jadi kerajinan seseorang misalnya. Nah, di sini kita sekarang lebih yakin bahwa variabel umur dan experience ini betanya itu memang merepresentasikan umur dan experience tadi. Nggak ada hubungan dengan kepribadiannya atau apanya, karena hal-hal tersebut sudah ditangkap oleh H. Jadi motivasi dan lain-lain itu kan susah diukur dengan fixed effects. Kita tidak perlu memperhitungkan itu karena sudah secara otomatis sifat setiap subjek itu sudah ditangkap ya, dianggap bisa berbeda. Kita bisa lihat di bagian kanan variable black-nya hilang ya, tapi di bawahnya ada tulisannya cross section fixed ya, berarti yang model yang kita gunakan adalah fixed effects. Tapi jadi jeleknya kita nggak bisa lagi melihat oh ternyata black lebih rendah dari white gitu. Jeleknya di situ. Jadi
Jeleknya variable time invariant, walaupun kita nggak perlu perhitungkan lagi, kalau misalnya kita memang tertarik dengan variabel itu, kita justru malah jadi nggak dapat angkanya kalau di fixed effect. Jadi kita sudah belajar dua model, yaitu pooled OLS dan FEM, fixed effects. Pertanyaannya, untuk data ini, ya model yang kita mau buat, model manakah yang lebih baik untuk digunakan? OLS atau FEM? Kita bisa menggunakan yang namanya redundant fixed effects test, ya, dan kita akan mencoba dengan level signifikansi 5%. Jadi ini adalah tesnya. H0-nya tidak ada heterogenitas pada intercept, dan H1-nya adalah ada heterogenitas pada intercept. Heterogenitas ini maksudnya apa? Maksudnya artinya setiap karakter memang dianggap mempunyai nilai awal yang beda untuk kalau fixed effects. Jadi seperti yang tadi, kalau misalnya menurut pooled, kalau dua orang yang umur dan pengalaman kerja sama, pasti gajinya sama juga. Sedangkan menurut fixed effects, dua orang yang umur dan pengalaman kerja sama, belum tentu gajinya sama. Ya, jadi ada heterogenitas, artinya belum tentu sama tadi. Jadi sebenarnya di sini dengan kata lain, kalau H0 yang benar berarti pooled OLS lebih bagus. Kalau H1 yang benar berarti fixed effects lebih bagus. Nah, alfanya 0,05. Dan seperti biasa kita tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil dari alpha. Ya, di bagian kiri di outputnya kita bisa lihat ada dua p-value, kebetulan dua-duanya nilainya 0,000 ya, mendekati 0. Tapi biasa kita pakai yang bawah aja, yang chi-square. Jadi di sini karena p-value di bawah alpha, maka kita tolak H0, yang berarti kesimpulannya untuk tes level signifikansi 5%, ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ada heterogenitas pada intercept. Yang artinya H1 yang benar ya, sehingga FEM lebih baik untuk digunakan daripada POLS untuk kasus ini. Saatnya exercise lagi. Berikut adalah contoh-contoh variabel time invariant, kecuali A. Ras, B. Gender, C. Lokasi negara, atau D. Pengeluaran keluarga per bulan. Silakan pikirkan jawabannya dan pause video ini sekarang. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian mau membuat argumen yang benar-benar baik, bahkan kalian sebenarnya bisa menjawab yang manapun. Tapi kita ngomong pada umumnya aja lah ya. Biasanya ras itu tiap tahun gak ganti-ganti. Gender juga, kecuali mungkin operasi yang gila-gilaan gitu ya. Lokasi negara juga harusnya nggak pindah-pindah ya. Misalnya Indonesia di Asia ya di Asia terus, nggak tiba-tiba teleport kemana. Sedangkan yang D, pengeluaran keluarga per bulan, memang sih mungkin aja ada keluarga yang mengeluarinnya sama persis setiap bulan, tapi kemungkinan besar enggak gitu ya. Pasti lalu ada perubahan, mungkin di bulan Mei dia bisa hemat, di bulan Desember dia boros gitu. Jadi pada umumnya, saya mau ikutin jawaban pada umumnya adalah yang enggak time invariant ya, karena di sini kecuali itu adalah yang D, pengeluaran keluarga per bulan. Jadi itu jawabannya. Oke, silakan ke video selanjutnya.